Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita belajar di kelas 4 Bahasa Indonesia, kelas 4 ya, halaman 1 sampai 10 kurikulum merdeka. Nah, kita belajar dari awal ini ngebut. Kita akan membahas tentang kalimat transitif dan intransitif. Nah, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang kalian untuk adik-adik kelas 4 silakan gabung di pembelajaran BMI di grup WhatsApp secara gratis. Link yang ada di link saya taruh di deskripsi. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia ini tentang kalimat transitif dan intransitif kita akan bahas, kita akan belajar secara detail ya. Kalimat transitif dan intransitif, kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat, ada pula kalimat yang memerlukan objek. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Nah, kalau kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, ini pembelajaran kelas 4 Bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Bagi yang tidak teliti dalam mengerjakan kalimat, apa itu kalimat transitif atau intransitif, itu kalau tidak memahami akan mengalami kesulitan. Bedanya kalau transitif itu memerlukan objek, kalau intransitif itu tidak memerlukan objek ya. Perbedaan yang sangat menonjol itu ya. Transitif memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek. Nah, oke, dari sini paham ya. Contoh transitif, ada transitif itu objeknya perlu. Contoh, Lani memetik jambu, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Intransitif, objek itu tidak perlu ya. Jadi bedanya itu kalau transitif perlu objek, kalau intransitif tidak perlu objek. Contohnya, Lani menangis, Yopi bernyanyi. Nah, pembahasannya ciri-ciri transitif itu berdasarkan ciri kalimatnya. Kalimat aktif transitif dilengkapi dengan objek. Berdasarkan jenis verbanya merupakan verba transitif sehingga predikatnya membutuhkan objek. Berdasarkan kalimatnya, kalimat aktif transitif bisa diubah menjadi bentuk kalimat pasif. Berdasarkan imbuhan atau afiksnya biasanya menggunakan kata kerja imbuhan teruskan, diawali dengan me, diakhiri dengan i. Berdasarkan strukturnya, pola kalimat transitif berbentuk subjek, predikat, objek atau SPO, atau juga subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap ya, atau bisa disebut dengan SPOK. Kemudian kalau kalimat, contoh kalimat aktif transitif itu di sini, ibu menanak nasi. Tentu subjeknya itu ibu, menanak itu predikat, nasi itu objek. Kemudian kusir mengendalikan kuda delman, kusir subjek, mengendalikan predikat ya, kuda delman objek. Pawang menangkap seekor buaya, pawang itu subjek, menangkap predikat, seekor buaya itu objek. Nah, contohnya ada 1 sampai 10 seperti ini ya. Sudah dipahami
Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah belajar tentang kalimat aktif transitif. Kalau belum, bisa dibuat contoh cara membuat kalimat transitif. Nah, siswa-siswi mengenakan seragam pramuka setiap Jumat. Siswa-siswi atau peserta didik itu subjek, mengenakan itu predikat, seragam pramuka objek. Setiap Jumat itu keterangan tempat, keterangan hari ya. Kalau ayah membelikan kakak motor baru, ayah juga subjek, membelikan predikat, kakak objek, motor baru pelengkap. Nah, seperti ini. Kalau pengen lihat contohnya dari 1 sampai 10, di pause dulu videonya yang ada di YouTube, kemudian adik-adik menulis ya. Kalimat intransitif, ciri-cirinya berdasarkan ciri kalimatnya. Kalimat aktif intransitif tidak dilengkapi atau tidak diikuti dengan objek. Berdasarkan jenis verbanya merupakan verba intransitif sehingga predikatnya tidak membutuhkan objek. Berdasarkan kalimatnya, kalimat aktif transitif tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Imbuhan kalimat ya, afiknya predikatnya berimbuhan awalan ke akhiran an, berakhiran an. Nah, berdasarkan strukturnya, pola kalimat aktif intransitif berpola subjek predikat atau subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan. Berarti kalau intransitif itu tidak memerlukan objek, kalau transitif memerlukan objek. Ya, itu ciri-ciri yang sangat menonjol. Jadi kalau ada keterangan apa bedanya kalimat, atau kalau ada pertanyaan apa bedanya kalimat transitif dan intransitif, jawabnya kalau kalimat intransitif tidak memerlukan objek ya, kalau transitif tadi memerlukan objek. Contohnya ini ada contoh, semua orang bertepuk tangan, semua orang subjek, bertepuk tangan predikat. Nah, gadis itu tersenyum bahagia, gadis tentu subjek, tersenyum predikat, bahagia pelengkap. Nah, untuk siswa-siswi kelas 4, jadi kalian harus tahu mana itu subjeknya, predikatnya, atau keterangan, atau pelengkap. Nah, kalau transitif harus tahu subjeknya, harus tahu predikatnya, harus tahu objeknya, atau pelengkap, atau keterangan. Nah, seperti itu. Bibit kelapa sudah tumbuh. Bibit itu tentu subjek, sudah tumbuh predikat. Ya. Saya datang kemarin, saya itu subjek, datang predikat, kemarin itu keterangan. Nah, ini contohnya. Bagi pengen lihat contohnya kalimat intransitif ya, kalimat intransitif, bisa di pause dulu videonya, silakan belajar agar bisa tahu mana contoh kalimat transitif dan intransitif. Oke, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan untuk pembelajaran kelas 4 ya, kurikulum merdeka halaman 1 sampai 10. Intinya dari pembahasan itu yaitu tentang penjelasan kalimat transitif dan intransitif. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Gabung di grup pembelajaran PMI atau subscribe di YouTube-nya Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.